Salam NKRI. Sekjen PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto ditetapkan. Assalamualaikum. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Salam hormat Pak. Semoga Bapak selalu diberkahi dan dilindungi, diberkahi kesehatan lahir dan batin oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengatur dunia. Itu dulu Pak yang pertama. Yang kedua, saya tujukan ke Komisioner KPK terkait pemeriksaan dan penahanan Saudara Hasto, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pra Kongres PDIP. Nah, itu dulu. Nah, disitulah masyarakat menilai adanya unsur politik dalam tanda kutip. Tanda petik ya, kutip. Tidak menuduh nih, kutip. Itu transformasi yang mengalir seperti itu, ya kan? Kenapa tidak dari dulu nangkap si Sapo itu, si Harun Masiku itu, digembar-gemborkan oleh KPK waktu itu, masih dijabat oleh Pak Firly Bahuri, nggak ketangkap kan? Kok sekarang? Nah inilah pertanyaan masyarakat, ada unsur politik. Nggak heran Pak, inilah hukum Indonesia, politik juga. Udah bosan rakyat dengan politik-politik ini. Politik menguntungkan kalian semua nih, rakyat nggak diuntungkan nih. Kalau pemilu ya rakyat ikut sertakan. Pilkada tahun ini Pak, banyak yang golput, introspeksi di situ. Introspeksi. Nah, memproseslah Harun Masiku. Pertanyaan saya, berapa ratus triliun kasus Harun Masiku ini yang merugikan keuangan negara? Ya kan? Itu pertanyaan saya tuh. Karena lahirnya KPK ini untuk membantu percepatan penanganan kasus korupsi berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 yang diubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 yang biasa digunakan pasal 2 dan pasal 3. Itu tentang korupsi. Korupsi berarti keuangan negara. Ada juga korupsi administrasi, memberi perizinan. Korupsi juga ada di situ kalau nggak benar. Ya kan? Nah, bla 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 seperti itu. Nah, saya perhatiin dengan Pak Prabowo sebagai presiden ini banyak beban. Anggaran kita defisit berapa ribu triliun itu 2025 ini. Kasus korupsi bermunculan sekarang ini. Kenapa enggak dulu? Ada dulu Kominfo, Bansos itu kan, kelautan itu melibatkan orang Gerindra juga di situ dulu. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, sekarang lebih tebal lagi. Jadi beban berat Prabowo ini harus kita maklumin. Nah, intinya Pak Prabowo, kalau strategi Pak Prabowo ini ya lemah yang dilakukan oleh aparatur di bawah seperti ini, ya akan membuat peluang bagi lawan politik untuk dimanfaatkan. Nah, pertanyaan saya, apakah tidak ada lawan politik Pak Prabowo? Ada Pak. Di mana? Ya di sekitar Bapak itulah. Karena ini politik ingin merebut kekuasaan kembali. Nah ini politik nih. Suatu saat berubah politik nih. 1 jam, 2 jam, 1 detik berubah politik. Itulah politik. Kepentingan kekuasaan. Dari Anda untuk Anda, APBN untuk ya Anda semua, kalian semua di situ yang menikmatin. Ya kan? Udah paham itu. Nah, itu. Nah, kemudian saya akan menyampaikan tentang kinerja KPK. Pada waktu pilkada serentak itu, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Bengkulu, di mana melakukan terhadap calon gubernur petahana yang juga ketua DPD Golkar Provinsi Bengkulu. Lawannya Helmi Hasan, orang PAN. Nah, ketika Pilpres itu kan satu tim tuh Kim. Tapi begitu pilkada sikut-sikutan Pak, ya kan, antara PAN sama Golkar ini. Kalah Golkar. Periksa itu. Katanya OTT. OTT-nya di mana?
oleh siapa, kepada siapa, berapa uangnya, TKP di mana. Nah, ujuk-ujuk bawa ke Jakarta. Protes rakyat, ada yang suka, ada yang enggak. Nah, bawa ke Jakarta di Gedung Putih, keesokan harinya gelar perkara. Ya, konferensi pers lah namanya itu. Unsur pemerasan, penggeledahan, dapatlah uang 7 miliar. Kepala Dinas PU, Sekda, bawa Jakarta semua tuh. Kepala Dinas Kelautan dan sebagainya, sosial dan sebagainya itu. Ya kan? Nah, ceritanya uangnya 7 miliar. Wah, kok dikit amat 7 miliar? Ya kan? Jadi gubernur aja uangnya ratusan miliar untuk menang. Ya, rugi dong. Kecil itu. Saya nggak percaya 7 miliar itu. Karena saya nggak ikut ngitung. Ya kan? Nah, tapi kalau saya ikut ngitung, baru saya percaya. Nah, itu kira-kira. Kemudian nangkapin Kades di Bengkulu juga. Dinas-dinas di Bengkulu juga. DPR tuh, Kepayang itu. Emangnya Bengkulu aja yang nggak baik nih Pak? Provinsi lain gimana itu? Bengkulu ini miskin Pak. APBD-nya aja nggak sampai 3 triliun. Provinsi itu. Kalah dengan satu kabupaten di Musyarawat. Kalah. Nah, padahal Bengkulu ini banyak kontribusi untuk perjuangan kemerdekaan itu. Emas Bengkulu tuh banyak tuh ke Belanda, ke pemerintahan Indonesia di Jogja dulu. Banyak tuh perjuangan. Banyak tokoh-tokoh Bengkulu. Pokoknya banyak lah. Fatmawati dari Bengkulu, ibunya Megawati itu. Jadi perjuangan seperti itu. Nah ini yang ada ketimpangan di situ. Saya marah nih Pak. Karena saya orang Bengkulu. Saya ngerti hukum korupsi ini. Saya Edianto, ketua tim pemantau korupsi LSM. Saya nih. Jadi begitu lahir KPK itu, saya udah berpartisipasi. Banyak kasus korupsi, dugaan korupsi di KPK nggak ditangani. Ini contohnya. Nih, nih. Ini ada 6 saya. Stempelnya di dalam kertas. Bukan cap tinta. Dalam kertas timbul nih. Ada 6. Ratusan miliar ini. Dana bansos dan infrastruktur. Nggak jalan, Pak. Belum saya laporkan. Karena apa? KPK-nya gitu kok. Nggak percaya saya tuh. Saya sering Jakarta. Saya perhatikan tipikal orang-orangnya. Saya kayak bodoh lah. Kayak orang desa lah gitu. Otak saya jalan nih. Oh gini tipikal kalian. Masuk gedung Senayan. Saya masuk. Ya kan? Ya kan? Nah di situ. Untuk hearing aja susah. Untuk ngadap mereka-mereka itu. Nah jadi inilah persoalan-persoalan kita. Nah jadi saya ilustrasikan Pak tentang korupsi. Bagaimana penanganan korupsi di zaman kerajaan, saya bisa membuat argumentasi, membuat cerita sejarah itu. Nah, korupsi ini Pak, ibaratnya dunia laut. Di laut itu ada ikan yang paling besar, ikan paus, ya kan? Makan ikan yang di bawahnya, saling makan dia, ya kan? Yang paling kecil ikan itu ikan teri. Nah, ikan teri itu yang paling banyak di laut. Saya ilustrasikan, kalau ikan teri itu sudah tertekan, dia akan membentuk formasi gunung. Setajam karang. Ada kapal lewat, kapal gede itu, kapal gedenya anjlok, karam, mampus ya di situ. Nah itu ikan teri itu. Nah ikan teri ini ibaratnya rakyat. Rakyat banyak, rakyat kita yang miskin ini. Saya orang PNI, banteng kurus saya. Masih kurus Pak rakyat Indonesia nih. Kurus-kurus di bawah nih. Ya kan? Ekonomi nggak baik, daya beli rendah. Itu perlu Pak ketahuin itu. Jadi sekelas KPK itu makanlah yang besar ikan paus itu, ya kan? Ikan paus itu berani nggak makan ikan paus? Di mana ikan pausnya? Pemberi izin pertambangan, perdagangan, ya. Kemudian ekspor impor itu, emas, nikel dan lain sebagainya, pajak itu yang besar, itu ribuan triliun itu. CPO, perkebunan sawit, itu illegal logging di situ. Kemana kayunya itu? Ya kan? Nah itu. Jadi kelas-kelas korupsi itu kelas-kelas ikan paus. Itu tugas KPK. Lahir KPK itu menjalankan Undang-Undang 31 tentang tindak pidana korupsi. Itu bukan yang receh-receh administrasi ini. Jadilah KPK polisi dan jaksa itu. Saya masih percaya sama polisi sama jaksa, Pak. Daripada nggak percaya sama KPK itu. Nah, cuman polisi jaksa itu orangnya yang direformasi, termasuk hakim, kejaksaan. Harapan keadilan hukum itu ada di hakim, nyatanya apa? Enggak juga terdapat. Tuh kasus Pina Cirebon itu enggak dapat kan? Booming. Aceh apa namanya itu? PIK 2, repot. Banten itu Rempang, kacau Pak. Api dalam skam semua itu, hati-hati Pak. Makan lawan politik nanti itu, kelemahan Bapak itu. Itu Pak, saya jaga Pak Prabowo.
supaya